Besok 1 Mei, dunia memperingati sebagai Hari Buruh Internasional. Masih banyak sekali keluhan dari para pekerja, terutama di Indonesia. Apa saja permasalahannya tahun ini dan bagaimana yang merupakan Presiden KSPSI atau Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. Selamat pagi. Sembilan 93 kabupaten di 28 provinsi, saya sudah menginstruksikan semua melakukan bakti sosial seperti donor darah, pemberian sembako kepada masyarakat tidak mampu, melakukan hal-hal sosial kepada yayasan-yayasan sosial. Kenapa begitu? Karena buruh tidak lepas dari rakyat, buruh adalah rakyat. Di hari itu kami, jadi pasti akan tertutup total mulai jam 9 sampai jam 5 sore. Prediksi berapa ribu masanya? Sekitar 70 sampai 80 ribu masa. Wow, 70 sampai 8 ribu masa dari 9 pagi sampai Jam 17.00. Oh, berarti sudah kebayang kira-kira akan ada pengalihan. Polri agar ada pengalihan. Sampai jam 5 Iya, sore. Oke, karena izin, penuh ya. kalau tanggal 1 kawan saya Bung Said Iqbal mempunyai rencana dari istana langsung ke Gelora Bung Karno. Oke. Ya. Pak Andi, Ya. mungkin bisa memberikan garis besar begitu ya. Karena kan kalau Ya. selalu menuntut beberapa hal gitu. Sebetulnya kondisi buruh di Indonesia itu Yang hidup layak, tapi masih banyak buruh yang tidak hidup layak. Karena itu perjuangannya tidak akan pernah aksi Mei Day akan berhenti, tidak akan pernah berhenti aksi Mei Day. Mei Day di seluruh dunia dirayakan dan buruh dipanggil Presiden tahun lalu, dan kami minta kepada Pak SBY bahwa terhadap buruh dan meliburkan, dan akhirnya dimulai tahun ini kita libur. Tetapi tidak juga temanya kali ini tahun ini apa? masih banyak soal upah, yang kedua soal outsourcing. Karena yang harusnya menjadi pelindung, menjadi bagian terdepan melindungi hak-hak pekerja, menjadi bagian besar. BUMN masih banyak yang outsourcing. Ada yang 10 sampai 15 tahun. Karena itu kami minta kepada Dahlan Iskan untuk menunjuk 20 tahun, 15 tahun. Kalau mengenai upah dari para buruh, kemarin 10% Ya, begitu, 10. sampai 3,7 juta rupiah per bulan. Tidak 3,7, kenaikan itu sekitar 2,4 juta. Dari 2,2 ke 2,4. Tambahan kenaikan persentase tergantung dari sektor industri tersebut.
dan sama sekali tidak ada masalah kalau dilakukan yang upah bersama saya rasa dan kita survei bersama dan kita kompromikan yang bisa naik, yang nggak bisa naik itu kita bisa di pasar yang paling terdekat dengan kawasan buruh. Nah, teman-teman survei yang melakukan survei menghitung
padat modal maupun padat manusianya ya yang bekerja. Jadi nanti sebaiknya memang baik sekali dengan Andi, tapi memang ada beberapa serikat buruh yang tahunya menuntut saja, tapi tidak juga menaikkan akan menjadi tanggung jawab pengusaha karena sebagian orang menganggap itu begitu. Pak Sofyan, tanggapan Anda? Enggak, pengusaha itu hanya bisa melakukan training, skill itu hanya bisa dilakukan. Ya kita komunikasi tentu dengan pemerintah dalam tripartit dan lain-lain itu ada ya. Tapi pemerintah kita memang di dalam bidang ketenaga kerjaan itu tidak banyak bisa berkoordinasi dengan tingkat pendidikan. Apa yang kita butuhkan di tingkat pendidikan kita dan minimal sekali sebenarnya bantuan pemerintah di dalam sebenarnya training-training yang dibutuhkan oleh pengusaha juga. Kita melihat balai-balai pendidikan kita, balai di bawah Departemen Tenaga Kerja ataupun gubernur-gubernur itu sebagian besar nggak jalan. Dan ini yang menyebabkan semua harus kita lakukan in-house training dan itu tentu menimbulkan suatu biaya juga. Tapi tetap harus kita lakukan untuk bersaingan dengan dunia luar ini. Baik, berarti dari tuntutan para buruh begitu yang akan dikemukakan besok 2 hari ini, kira-kira apa dari pihak pengusaha begitu Pak Sofyan yang bisa dipenuhi dari pihak pengusaha? Yang penting buat saya ya, yang kita tentu harus melihat ini ya, karena kita belum melakukan survei sama-sama. Kita ingin melihat bahwa betul-betul buruh itu memikirkan mengenai kesejahteraan dia. Dan upah-upah yang sekarang ini kan tuntutan itu lebih banyak normatif. Yang tiap-tiap tahun selalu keluar yang sama, kenaikan upah, outsourcing, masalah daripada jaminan sosial. Dan ini yang sebenarnya menurut saya yang harus kita bicarakan, bahwa buruh menuntut silakan saja. Tapi kita juga harus melihat daripada apakah perusahaan itu mampu memenuhi tuntutan itu dan bisa bersaingan dengan barang-barang dari luar negeri ini.
Ini aja harapan saya ada pengertian itu. Sebab tuntut-menuntut itu kan kita sudah mendengar itu tiap-tiap kali, dan menurut saya pemerintah kita juga di dalam mengambil posisinya dengan mencoba menjadi perantara dan lain-lain itu menurut kami juga tidak maksimal. Sehingga selalu ada masalah-masalah di mana kita akhirnya harus saling menyalahkan, sedangkan kita dengan buruh itu harusnya berpartner di dalam menghadapi kompetisi luar negeri dan lain-lain ini. Baik. Dan ini menurut saya yang sampai sekarang ini susah sekali kita selesaikan. Baik, terima kasih banyak Pak Sofyan. Itulah tadi Sofyan Wanandi mengatakan kalau memang buruh dengan pengusaha harus berpartner, pendapatnya. Itu betul. Jadi tidak pernah kita menganggap pengusaha itu lawan, pengusaha itu mitra kerja, buruh bukan alat produksi, kita mitra produksi bersama pengusaha, tidak ada yang lebih hebat di situ. Buruh tanpa pengusaha pun kita tidak bisa bekerja, tapi pengusaha tidak ada buruh pun tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi itu suatu mitra, makanya dinamakan tripartit. Ada 3 unsur, pemerintah, pengusaha, dengan buruh. Jadi tidak ada yang kita mengkategorikan bahwa pengusaha itu lawan, nggak ada. Tapi hanya sejauh memang, ini pertemuan tripartit belum ada kesimpulan yang sampai semua orang happy gitu. memang sekarang belum pada proses untuk penghitungan upah di tahun depan. Jadi akan dimulai survei mungkin mulai Juli dan Agustus, lalu mulai kita berunding di tingkat bawah. Tapi banyak juga begini, ada perusahaan yang misalnya UMP DKI 2,4, bahkan ada yang sampai 4 juta upah pokoknya, banyak seperti itu. Tapi ada juga yang melakukan penangguhan upah minimum. Jadi misalnya Gubernur DKI Jokowi sudah menentukan 2,4, ada pengusaha yang membayar mesti 1,8, 1,9. Kita minta kepada Gubernur periksa perusahaan tersebut. Kalau dia berkata rugi, ruginya itu menurut aturan harus 2 tahun ke belakang. Bukan dia memprediksi akan rugi 2 tahun ke depan, nggak boleh. Nah sekarang dari 190 mungkin perusahaan yang melakukan penangguhan upah kepada Gubernur DKI, yang dikabulkan hanya belasan perusahaan. Masih problem dong kalau begitu. Wow. Masih ketahuan ada bohong soal pembukuan keuangan, dan kita minta auditnya independen soal keuangan perusahaan. Baik. Terima kasih banyak Pak Andi. Sama-sama, makasih. Yang merupakan Presiden KSPSI, Konferensi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. Sukses nanti demonya, aman ya Pak ya? Pasti aman. Pasti aman. Baik.